Ya, kita masuk ke materi tentang mencintai kedudukan. Mencintai kedudukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah jadikan kajian malam hari ini menjadi kajian yang bisa ngebersihin hati kita dari segala macam kotoran dan juga dosa-dosa kita, baik yang besar maupun kecil. Semoga dengan kajian ini Allah bimbing kita untuk taubat dari dosa-dosa tersebut. Karena sungguh ampunan Allah itu lebih indah daripada dunia yang kita kumpulkan. Allah berfirman di surah Az-Zukhruf, "Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang seluruh manusia kumpulkan. Kalian tahu nggak harta bumi kalau diuangkan tuh berapa? Tahu berapa? Banyak. Ya. Detailnya berapa? 317 triliun US dollar. Itu data dari World Wealth. Kekayaan dunia. Kalau segala macam sumber dayanya diuangkan, maka itu 317 triliun US dollar. Dan itu kalau dirupiahkan berapa ya? Itu ya pokoknya banyak dah. Tapi kata Allah apa? Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu, kasih sayang Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka buat orang-orang yang secara dunianya udah cukup, lalu kemudian dia nge-skip kajian demi mendapatkan dunia yang lebih banyak, padahal dia bisa nggak menggapai dunianya lagi di waktu yang lain, di luar waktu kajian, maka itu dia udah terlena. Itu udah terlena. Tapi kalian pun harus bersyukur teman-teman. Karena ada sebagian dari teman-teman kita yang gak bisa ikut kajian tuh karena bukan gak mau. Tapi karena mereka harus nyari rizki di momen itu. Dan gak bisa untuk gak nyari. Karena kalau gak nyari besok gak ada makanan. Maka kalau kalian bisa hadir, kalian tuh harus syukur banget ke Allah yang udah membuat kita cukup. Sehingga kita bisa luang waktunya dan mau lagi ikut kajian. Itu kalau kalian tahu beberapa orang yang pingin ikut kajian tapi terhalang karena harus nyari uang, harus narik. Karena kalau misalnya narik paling banyaknya pas malam misalnya. Harus narik penumpang. Itu kalau kita bandingin kita dengan mereka, di satu sisi kita syukur, tapi di satu sisi kita juga sedih gitu ke mereka, kasihan. Ya, kasihan. Mereka mudah-mudahan Allah catat tetap dapat pahala atas keinginan mereka ikut kajian dan terhalang gara-gara harus nyari rizki. Ya, syukurlah ke Allah teman-teman. Syukurlah dan berempatilah kepada mereka yang terhalang dari ikut kajian karena memang gak sanggup. Gak sanggupnya tuh bener-bener alasan syar'i. Bukan karena alasan yang dibuat-buat. Ya, dan buat kalian yang emang sanggup untuk hadir secara langsung, hadirilah teman-teman. Karena keberkahannya akan lebih besar insya Allah. Kita akan bahas tentang cinta kedudukan, ya. Pertama, kalian harus tahu ya, cinta kedudukan, pingin punya kedudukan, pingin punya kedudukan itu apa ya? Bahasa lainnya, ada yang tahu nggak? Kedudukan. Jabatan ya. Pingin punya jabatan, pingin punya kedudukan. Dalam beberapa level, itu hukumnya mubah-mubah aja, halal. Yaitu apa? Contohnya, menginginkan kedudukan atau jabatan, atau mungkin kalau di sini lebih enaknya kedudukan aja deh ya. Menginginkan kedudukan dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang kita butuhkan. Contoh aja,
AA ingin berteman dengan Elwin dengan niat supaya nanti lebih gampang. Kan kenapa orang sekarang butuh banyak koneksi? Katanya zaman sekarang tuh orang-orang soklah banyak berteman biar banyak koneksi. Itu kan tujuannya adalah untuk mempermudah nanti mereka kalau mau jualan online kek, kalau mau ini itu kek. Ada beberapa murid Arizal yang jualan online dan langsung dapat banyak customer. Berawal dari pas kajian di sini, nge-save banyak nomor, pas dia jualan akhirnya kepo ini apa, akhirnya kemudian seneng gitu dengan produk-produknya. Nah, jadi ketika kita menginginkan banyak teman dalam rangka untuk biar mempermudah urusan kita, yang emang kita butuhkan, maka itu wajar-wajar aja boleh. Ya, gak ada masalah. Seseorang yang ingin punya kedudukan di hati petinggi-petinggi sekolah, biar apa? Tujuannya biar nanti kalau misalnya ada problem-problem sama sekolah, akan lebih mudah untuk minta bantuannya. Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau sekadar kebutuhan, kedudukan yang emang kita butuhkan supaya nanti kita bisa memenuhi apa-apa our needs ya, kebutuhan-kebutuhan kita yang emang mubah, itu no problem. Nah, yang jadi problem adalah kalau kita ingin kedudukan yang berlebih, yang mana kita jadi ingin dispesialkan. Kita ingin dispesialkan, diagung-agungkan. Nah, inilah yang berbahaya, teman-teman. Posisi ini yang berbahaya. Karena dengan kita ingin punya kedudukan supaya dimuliakan, diagung-agungkan, ini akan berpotensi jadi apa? Sombong. Sebelum sombong, ujub dulu, baru kemudian sombong. Kalau ujub merasa diri keren, wow, gue hebat ya. Kalau sombong, selain ngerasa diri hebat, dia pun ngerendahin orang lain. Jadi kalau ujub mah dia nggak ngerendahin orang lain, cuman dia ngerasa gede gitu. Dia ngerasa serba bisa, dia ngerasa kayak dia punya segalanya. Nah itu ujub. Adapun sombong, selain dia ngerasa keren, hebat dan sebagainya, dia pun merendahkan orang lain. Itu karena itu sombong tuh level ekstrim dari ujub. Ujub aja udah bahaya. Ujub aja udah bikin kita jadi terhalang dari hidayah Allah. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Akan aku palingkan, kata Allah, dari ayat-ayatku mereka yang di muka bumi itu sombong. Sombong di sini berawal dari ujub dulu. Ya, kalau mereka melihat jalan hidayah, mereka nggak akan ambil jalan itu. Tapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, mereka ambil jalan itu. Itu karena mereka lalai dari ayat-ayat Allah. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka lalai. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Ya, menginginkan kedudukan yang di luar kebutuhan kita, itu nggak boleh. Kamu cerita sedikit deh. Kecewa AA dengan tadi malam. AA ngisi tablik akbar, iya. AA kecewa. AA tuh kalau misalnya ngisi kajian, AA nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak dimuliakan, gak dispesialkan, gak diagung-agungkan, gak disambut dengan mewah tuh gak apa-apa. Asal tetap harus sopan di majelis. Keterlaluannya apa? Keterlaluannya adalah, ini terjadi juga waktu Dr. Zakir Naik ngisi gitu. AA duduk di kursi VIP paling depan, paling dekat sama Dr. Zakir Naik. Dan orang-orang sebelah AA kanan kiri yang VIP juga, kebayang gak sih mereka di depan Dr. Zakir Naik ngerokok, nelepon dengan suara gede sampai Dr. Zakir Naik ngelirik gitu. Cuma beliau mungkin gak mau negur karena ini kan internasional, seluruh dunia nonton. Beliau mungkin takut mempermalukan orang yang di depan dan itu orang yang kayaknya punya jabatan di kota ini. Tapi bayangin ngerokok di depan Dr. Zakir Naik, kemudian nelepon dengan suara keras gitu. Abi di dia di Dr. Zakir Naik cenah katanya gitu. Itu bayangin di depan Dr. Zakir Naik kayak gitu. Dan itu terjadi dengan Arizal yang gak ada apa-apanya dibandingkan Dr. Zakir Naik. Cuman kemarin lebih parah lagi. Posisinya itu tempat duduk VIP dengan panggung lebih dekat. Dan mereka ngerokok kabeh. Ketua pesantrennya, pemilik pesantren yang ngerokok. Wah, dan si asapnya pas banget ke muka Arizal.
AA sebenarnya kalau kemarin berani gitu ya, kalau cuman kemarin AA rada nggak berani soalnya ngelihat jemaah di depan bukan pemuda-pemuda, semuanya kolot-kolot gitu ya. Kalau mayoritasnya pemuda, AA bisa jadi ngelirik si bapak tersebut dengan beberapa detik itu ngeliatin, tanpa harus judes ngeliatin aja biar ngasih efek jerak ke dia. Tapi karena mayoritasnya emang ngerokok juga ya mau gimana gitu. Tadi malam ceramah bener gak dimasukin ke hati. Ceramah udah lagi ini aja ngisi-ngisi sampai bener ya teman masuk ruangan ber AC rokok KB. Gila ruangan ber AC rokok. Langsung pahit Arizal. Di dada tuh pahit, di mulut pahit, semua pahit. Tuh nggak butuh dimuliakan seperti kalau misalnya datang disambut pakai rebana seolah wah gitu ya. Seolah al-badru alaina, nggak butuh digituin. Ya. Nggak butuh pas lagi datang kemudian para para dokumenter apa namanya teh? Ya dokumentasi ngopoto-poto gitu kadang-kadang bahkan kadang risih gitu. Kalau baru datang ke tempat kajian nggak suka langsung pakai baju koko, biasanya pakai baju fitness. Soalnya kalian tahu kan kalau kulit Arizal nih sensitif banget sama baju panjang. Nah, jadi pakai baju fitness ya nggak enak baru turun dari mobil pakai baju fitness di foto-foto, entar nanti harus ganti kostum dulu gitu. Nah jadi emang kurang seneng digituin. Tapi toh ya jangan juga jadi nggak beradab. Ngerokok pas lagi kajian karena itu bukan cuman nggak beradab ke Arizal, yang paling penting nggak beradab ke Allahnya. Kajian lagi disampaikan ngerokok ngebul, aduh kacau banget itu. Tadi malam kesel lah. Terus dipesenin hotel, alhamdulillah. Hotelnya for smoking, Allahu Akbar. Hotelnya for smoking teman-teman. Ini panitia nggak nanya dulu gitu ya. Ya sayang sih emang kalau ngisi di kampung sering kayak gitu. Ya sering. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Kalau misalnya kita sekedar ingin dijamu dengan lumrah itu boleh. Bahkan kalau kita datang nggak dijamu kita boleh nuntut loh. Dalilnya siapa? Kok dalilnya siapa? Iya siapa? Dalilnya siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Pas datang ke kampung minta dijamu nolak loh. Ya, kepala desa dan lain-lainnya nolak tuh. Itu boleh. Kita minta dijamu kalau kita datang dari jauh-jauh, apalagi kita tamu undangan, jelas kita boleh minta dijamu dong. Ya, sewajarnya. Tapi ya nggak minta dijamu spesial, tapi minta beradab lah. Apalagi ini sesuatu yang bahaya gitu, rokok. Kok gimana sih otaknya masih kolot banget gitu setelah teknologi udah maju, masih aja nolak tentang bahayanya rokok. Gimana ini tuh otaknya, apalagi yang ngerokok sambil di motor gitu. Ya seneng Instagram ada official account yang motor bukan asbak gitu atau apa namanya tahu nggak ya? Pokoknya ada, jadi mereka udah nggak main ngomong-ngomong lagi, pokoknya tugas mereka tuh kalau ada yang ngerokok langsung comot ambil soalnya nggak pakai debat, langsung diambil aja rokoknya dan dibuang. Demi Allah berpendapat itu halal, terserah mau yang berpendapat itu makruh rokok, tapi untuk melakukan perbuatan itu demi Allah berpendapat itu halal karena itu membahayakan dan boleh ngancurin benda-benda yang berbahaya ya, boleh itu nggak ada masalah. Nah jadi teman-teman, mencintai kedudukan kalau sampai ke derajat di mana kita diperlakukan di luar kebutuhan kita, maka ini bahaya. Masih ingat cerita waktu ngisi ceramah di Uniga, di Universitas Garuda Garuda apa? Garut Garuda, Universitas Garut ya. Pas ngisi kajian, ya biiznillah, alhamdulillah jemaah anak-anak kuliah pada seneng gitu ya. Bahkan ada juga sebagian yang ya apresiasi gitu ya, seneng banget bisa menerima ilmu kayak gitu. Oh ya, ntar tadi malam dulu deh, tadi malam. Jadi tadi malam tuh ada anak dari SMA 78 Jakarta yang udah kerja di Karawang. Dia datang dari jam 8 karena mau dengerin kajian AA. Tahunya kajian tuh delay sampai setengah 10 baru mulai, hampir jam 10 tuh baru mulai itu kajiannya. 2 jam ngapain? 2 jam emak-emak rebanaan gitu kan, nyanyi sholawatan kayak gitu. Dia nanya, kok kajiannya nggak dimulai-mulai? Punten pisan, juga nggak tahu ini bakalan terjadi. Tuh udah dibilangin jam 8 ngisi, kok ini ngaret sampai selama ini? Udah ngaret lama. Terus habis itu AA-nya juga kena rokok banyak banget gitu. Kan kesiksa tuh.
kayaknya kajian dengan gak bisa masuk tuh. Jujur aja pas tadi malam doa, nutup dengan doa tapi gak bisa nyentuh sama sekali lah doanya. Kagak boro-boro nangis gitu, kesentuh aja enggak sama doa. Jadi kayak cuman formalitas doanya di mulut Arizal teh. Jemaah mah mungkin ada yang nangis. Ya cuman kalau di hati Arizal sendiri enggak kerasa khusyuk sama sekali doanya. Malam itu kajian ngerasa gagal. Karena kalian tahu kan apa parameter sukses dan gagal buat Arizal kalau ceramah? Masih ingat nggak? Iya. Menganggap ceramah sukses atau gagal itu bukan masalah audiens, tapi lebih ke diri sendiri. Kalau pas ceramah bisa menghayati ceramah pribadi, itulah ceramah sukses. Walaupun jemaah nggak ada yang khusyuk. Tapi kalau pas ceramah jemaah pada nangis, tapi Rizal sama sekali nggak kesentuh hatinya, ini ceramah gagal. Karena nggak bisa kesentuh sama nasihat yang keluarkan dengan lisan sendiri. Ngerasa udahlah gagal lah, gitu, kesel. Hanya ke ruangan, Ustadz ayo makan bareng. Di hati Arizal mual makan bareng eta rokok kabeh di situ di saung sama petinggi-petinggi pesantren. Udah mau pulang aku mah. Mau cepet ke hotel, walaupun di hotel juga ternyata bau asbak gitu ya, di sana juga astagfirullah. Nah, pas mau pulang, itu yang anak SMA 78 bilang, Masya Allah kajiannya luar biasa. Saya sampai nyatet dapat 2 halaman dan poin-poinnya amazing banget itu, Masya Allah. Tadi ceramah beginian ya. Gak kerasa gitu, ini ceramahnya kok bagus, bukan bagus banget ceramahnya, tapi dia bisa nangkep ilmu sedalam itu. Dalam kondisi yang sangat gak kondusif, di depan ngerokok, anak-anak teriak-teriak gitu, bocil-bocil. Wow. Dan dia ngerasain ini manfaat banget, Masya Allah seneng banget bisa ketemu sama bisa kajian. Ternyata teman-teman begini ya. Jadi emang ada posisi-posisi yang gak ideal, dimana kita dibuat oleh Allah gak khusyuk, kita dibikin gak nyaman, tapi orang tetap dapat manfaat dari kita. Maka jangan pernah nyerah kalau kalian ada di posisi itu. Kalau kalian lagi ada di posisi yang gak ideal, gak nyaman, ibadah gak khusyuk, terus aja melakukan amal soleh. Karena kalau Allah kehendaki, Allah tetap bisa menyebarkan kebaikan lewat kita. Walaupun kitanya sendiri gak ideal posisinya. Yang ideal tuh kan kayak Nabi SAW. Beliau ceramah sambil teriak merah, beliau juga nyentuh hati banget dan para sahabat pada nangis. Itu ideal banget. Dan itu yang rasain waktu ceramah di Masjid Al-Furqan UPI dulu rutin. Tapi kalau sekarang udah jarang bisa kayak gitu. Udah jarang bisa kesentuh sama diri sendiri. Tapi tetap maju terus saja. Dengan harapan ada di antara kalian tuh yang bisa kesentuh. Dan mudah-mudahan itu jadi pahala besar. Sholat 1 bulan gak khusyuk, tapi kalian sholat 1 bulan khusyuk gara-gara ceramah atas izin Allah. Maka pun akan dapat pahala. Jadi tetap maju aja terus teman-teman. Maaf kalau ini side story, side topic ya. Kita sekarang lanjut teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk cinta kedudukan itu boleh untuk sekadarnya saja. Nah sekarang yang di Universitas Garut itu, ini beneran realita banget, ini real. Pas beres ceramah, panitia tuh bilang, makasih, kami kaget loh, ceramah di sini. Kaget kenapa? Ya datang ke ruangan, habis itu perkenalan langsung ceramah. Kita ya dapat ilmu dan sebagainya. Ya emang harusnya kayak gitu kan, emang mau gimana lagi gitu. Mau ceramah mau joget, breakdance atau apa gitu ya. Nah, dia bilang, sebelumnya kami ngundang Habib, ngakunya sih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan itu pas dia datang ke ruangan, langsung tiba-tiba marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena jemaahnya gak ada yang menyambut dengan cara berdiri. Terus si Habib ini bilang, aku keturunan Rasulullah SAW, hormati aku, berdiri. Nah di sini greget banget ngedenger kayak gitu loh. Dia ngaku keturunan Nabi SAW. Pertanyaannya yang lebih mulia tuh Nabi atau beliau? Nabi atau dia? Nabi lah SAW. Nabi ya, lebih mulia daripada dia. Nggak pakai beliau untuk dia ya. Yang beliau untuk Rasul lah SAW. Rasul tuh SAW manusia paling mulia. Tapi dalam hadis yang sahih, itu para sahabat tuh paling nggak mau untuk menyambut Nabi SAW dengan cara berdiri. Bukan karena mereka nggak mau ya. Mereka tuh tahu Nabi sangat benci alaihi salatu wassalam untuk disambut dengan cara berdiri. Kalau kita nyambut orang dengan cara berdiri, inisiatif kita boleh-boleh aja.
Tapi kalau kita sebagai yang datang dan ingin disambut dengan cara berdiri, ini problem. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya AA datang terus kalian berdiri untuk nyambut Arizal, itu nggak apa-apa kalau kalian inisiatif, boleh. Tapi kalau AA-nya yang mau, itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Cek nanti tolong hadisnya, ada yang bisa langsung ngecek sekarang nggak? Kurang lebih lafaznya gini, barang siapa yang senang dihormati dengan cara berdiri, maka silakan ambil tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Tolong yang bisa ngambil hadisnya langsung di kolom komentar aja ya. Barang siapa yang senang orang-orang berdiri untuk menyambutnya, untuk menghormatinya, maka siap-siap tuh dia di neraka. Itu teman-teman. Kira-kira penting nggak kita datang terus orang-orang berdiri? Penting nggak? Nggak penting. Yang penting mah apa? Kita datang ada makanan itu. Kalau emang ya kalau kita tamu ada makanan, itu mah wajib itu mah. Itu mah apa namanya teh? Jamuan tamu, dan wajibnya cuma 1 hari itu. Ya. Dan kata para ulama kayak Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, jadi kalau ada tamu yang datang ke kita punya pilihan, dia suruh nginep di rumah kita dan kita jamu selama 1 hari, berarti 3 kali makanan, dan dia tinggal di rumah kita. Atau kalau kita nggak berkenan dia di rumah kita, boleh dengan cara kita ngasih uang. Pak, kayak waktu Arizal tuh ke Surabaya gitu, Hilmi tuh rumahnya luas gitu. Nggak tahu di sini Hilmi ada atau enggak. Cuman mungkin nggak nyaman gitu ya kalau misalnya ada tamu dari luar nginep di rumah Hilmi. Akhirnya, masya Allah ini Hilmi nyediain itu apa penginapan. Nggak bisa nginep di rumah saya, tapi ini ayah saya nyediain penginapan, dan penginapannya sebelahan sama rumahnya gitu ya. Disediain makanan juga. Oh makasih Hilmi. Nah emang boleh itu kata Syekh Utsaimin. Jadi ingat, kalau nanti ada tamu ke rumah kalian, saudara kalian ke rumah kalian ya, kalian wajib untuk menjamunya 1 hari dengan cara nginepin di rumah, dan juga kasih makan 3 kali dengan makanan kayak gimana? Makanan kayak gimana? Sama seperti kita. Betul, makanan yang sama dengan kita. Nggak perlu makanan yang spesial. Karena kita nggak dituntut untuk memberi makanan spesial gara-gara ada tamu. Bahkan ada hadis yang sahih, Salman Al-Farisi kedatangan sahabatnya. Pas datang sahabatnya ke rumah Salman, langsung Salman sediain makanan. Langsung si tamu ini bilang, ada lauk pauk nggak? Ada garam nggak? Atau ada cuka nggak? Akhirnya Salman Al-Farisi ngejual barangnya untuk dapat uang, lalu uangnya dibeliin garam dan lauk pauk. Terus dikasihin ke tamu ini. Beres tamu ini makan, tamu ini bilang, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rizki dengan seperti ini. Terus kata Salman Al-Farisi, andai kamu emang bersyukur kepada Allah, aku nggak harus jual barangku, katanya. Ngerti gak maksudnya? Dan itu emang ada larangan ya, untuk memberatkan diri menjamu tamu, itu dilarang. Boleh sih boleh, tapi maksudnya kalau sampai memberatkan diri itu nggak perlu ya. Adapun kalau ithar itu nantilah lain cerita ya, ada kisah khusus untuk masalah ithar. Cuman kalau emang kita emang ada makanannya gitu, ya udah, kalian datang ke sini dari luar kota, ada makanannya gini, ya udah tinggal makan aja yang ada di sini, tidur seadanya aja. Jadi bukan berarti memuliakan tuh harus memberatkan diri, bukan. Nah, sekali lagi kembali, kedudukan yang kita butuhkan adalah kedudukan sekadar untuk mendapatkan hak-hak kita. Adapun di luar itu dimuliakan dan sebagainya, kita nggak butuh. Kalau emang dikasih tanpa kita mengharapkan, syukur. Tapi kalau kita mencari kedudukan tersebut dalam rangka untuk dielulukan, diagung-agungkan, ini jangan. Jangan teman-teman. Bagaimanapun cara mencari kedudukannya, apalagi yang paling parah adalah mencari kedudukan dengan cara kita belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama dengan dalam supaya kita dimuliakan oleh masyarakat. Nah ini gak boleh. Ini parah jadinya. Kayak mencari dunia pakai topeng akhirat. Ya. Jadi akhirat cuma dijadiin topeng untuk mencari dunia. Ini gak boleh teman-teman. Itulah cinta dunia. Ya, itulah cinta kedudukan. Dan itu berbahaya sekali. Kalau kita yang udah ngaji masih doyan sama kedudukan kayak gini, ini bahaya teman-teman. Sangat akan ngerusak hati kita. Lalu gimana obatnya dari cinta kedudukan? Ada 3 teman-teman. Obat dari cinta kedudukan. Kalau obat yang utamanya di luar yang 3 apa? Obat yang utamanya di luar yang 3 yang akan saya sampaikan apa? Sholat yang khusyuk. Udah itu mah.
Karena ngasih tahu pembersih hati yang nomor satu itu mah udah sholat yang khusyuk mah udah harga mati. Kalau sholat udah khusyuk semua penyakit hati akan sembuh. Tapi buat kita yang sholat gak khusyuk-khusyuk gimana? Ini dikasih 3 obat khusus untuk ngobatin cinta kedudukan. 1. Sering-sering merenung bahwa orang yang punya kedudukan itu rentan didengkii, rentan dicari-cari kesalahannya, rentan digibahi, rentan dicaci maki. Itu rentan banget teman-teman. Kalau kalian udah punya kedudukan, itu dicari-cari. Ya. Dulu, Eko Patrio itu pelawak. Tahu Eko Patrio? Yang kemarin viral. Suka nonton dulu kalau lagi sahur. Sahur nyam-nyam dulu. Dulu tuh suka nonton itu pas masih kecil di SCTV. Dan itu ya cuman ngehibur aja. Ya dia punya kedudukan sih di mata masyarakat sebagai lelaki penghibur dalam artian positif ya. Bukan lelaki penghibur pezina, bukan. Penghibur yang dengan cara yang mubah gitu, ngelawak yang walaupun dulu mungkin ada lawakan yang nggak bener juga, tapi masih kecil jadi lupa lah lawakannya. Dan lawakan zaman dulu tuh ringan-ringan loh. Cuman bikin ketawa. Tapi makin kesini saking banyaknya stand up komedi yang naik level, akhirnya masyarakat selera humornya makin naik. Jadi dengan candaan receh tuh jadi nggak ketawa lagi. Nah kita punya tugas untuk membalikin selera humornya direndahin lagi gitu. Dengan cara apa? Viralkan candaan bapak-bapak. Karena candaan bapak-bapak tuh receh banget ya. Sangat receh tapi menghibur. Walaupun garing. Nah teman-teman, Eko Patrio waktu dulu belum punya kedudukan. Itu kan gak dicari-cari kesalahannya. Ya orang-orang tahu dia ngehibur di TV dan sebagainya. Tapi setelah udah punya kedudukan, lihat bagaimana dicari-cari kesalahannya. Bahkan ketika beliau joget, yang mana itu jogetnya itu bukan karena ngerendahin orang-orang yang gajinya kecil. Itu joget di momen apa, tapi kemudian oleh pihak yang membencinya dijadikan video, dikasih caption gitu ya. Dasar gajinya 3 juta ke bawah dasar dan sebagainya lah. Akhirnya itu jadi membuahkan amarah rakyat dan akhirnya dijarah rumahnya. Dan itu kezoliman yang super duper besar. Kezoliman yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat besar teman-teman. Nabi SAW ngasih tahu ada orang yang bisa masuk neraka gara-gara siwak. Kita nyolong siwak masuk neraka, lalu gimana dengan orang yang ngehancurin rumah? Mikir coba. Walaupun kita tahu ada oknum itu yang manas-manasin, tapi kita sebagai masyarakat yang emang marah juga kudu mikir. Biarin yang emang manas-manasin, mereka emang punya tugas untuk manas-manasin, tapi kita sebagai masyarakat jangan ikut-ikutan. Demo ya udah demo aja sesuai kebutuhan yang emang dibolehkan di negeri Indonesia. Terlepas nanti pro kontra tentang boleh tidaknya demo, itu bukan pembahasan fikihnya sekarang. Tapi lihat bagaimana orang yang punya kedudukan akan dicari-cari kesalahannya, akan digibahi. Serem loh teman-teman, serem. Maka kalau kita ngerenung itu, kita saya nggak akan mau udah punya kedudukan kita. Dan rata-rata ya orang yang udah pernah punya kedudukan, mereka yang waras, mereka ujung-ujungnya jadi pingin melepas kedudukan tersebut. Coba lihat orang-orang artis-artis. Kemarin barulah ngelihat ada tulisan gitu ya, ngebaca iseng-iseng. Gak apa-apa kan kalau ngebaca kisah-kisah tentang orang kafir, yang mana itu jadi pelajaran buat kita. Ada salah satu pemeran dari film Harry Potter yang sangat-sangat terkenal. Kenapa dia gak muncul lagi di film? Dia bilang bahwa ketika dia punya kedudukan dengan cara terkenal jadi artis, itu dia jadi nggak bisa berkembang dirinya, malah lebih banyak waktu untuk nanggepin netizen dan juga fans daripada dia mengimprovisasi dunia acting. Kita nggak lagi ngomong halal haram ya, sekali lagi ini kalau kita lagi ngomong dari sudut ini, ambil pelajarannya, bukan lagi ngebahas halal haramnya perbuatan actingnya. Jadi jangan salah paham. Kadang orang suka gagal paham gitu kalau misalnya cuma comot dari sebagian ceramah doang. Nah jadi dia gak acting lagi, alasannya adalah kalau
Saya acting, saya terkenal lagi, nanti fans-fans banyak, saya diundang ke podcast ini itu. Akhirnya saya mau acting jadi susah. Actingnya dikit malah lebih banyak ditanya-tanyain, jumpa fans dan sebagainya. Saya jadi nggak nyaman kemana-mana. Tahu nggak Michael Jackson? Dulu saking ingin bisa jalan-jalan dengan tenang, sampai timnya bikin ada satu toko kayak supermarket itu sengaja tutup total, cuma buat Michael Jackson itu doang belanja. Kebayang gak sih saking terkenalnya Michael Jackson zaman dulu? Ya, itu dia jalan-jalan dan itu kelihatan seneng banget loh Michael Jackson pas lagi jalan-jalan tuh kayak bagaikan orang yang miskin banget, gak pernah ke mall, baru pertama kali ke mall. Coba kebayang deh, kita mah sering ke mall walaupun gak beli apa-apa kan gitu, ngadem aja gitu. Tapi dia gak bisa, karena kalau ke mall langsung ada yang teriak-teriakin, langsung ada yang pepperoni, apa namanya? Paparazzi. Pepperoni mah kue, langsung ada yang paparazzi. Gak nyaman. Dan orang-orang mulai paham tuh, orang-orang kafir, apalagi yang muslim, sehingga banyak yang udah punya kedudukan akhirnya dia lepas. Dan orang-orang yang cerdas dari awal gak mau punya kedudukan. Ketika dia udah super kaya, gak pernah dia bikin postingan kekayaan dia, karena tahu kalau udah ngeliatin kekayaannya, dia jadi punya kedudukan di mata masyarakat, dan akhirnya apa yang terjadi? Bakalan banyak mata yang tertuju ke dia, bakalan jadi dengki orang-orang, bakalan dicari-cari kesalahannya. Makanya enak loh jadi orang yang gak dikenal tuh. Enak. Waalaikumsalam, Masya Allah. Nah, ya masuk, duduk. Ya. Enak jadi orang yang gak dikenal tuh teman-teman. 2, bagaimana obat untuk menghilangkan cinta kedudukan? Yang kedua adalah, sebentar, lupa. Cek dulu ya catatan. Izin sebentar ya. Lakukan hal yang membuat kedudukan jadi turun. Nah, ini dia. Ini hati-hati. Poin nomor 2 agak bahaya nih. Ya. Lakukan perbuatan yang bikin kita kedudukannya jadi turun di mata masyarakat. 1. Untuk orang yang dikenal sebagai ahli agama, gak boleh ngelakuin poin nomor 2 ini. Gak boleh. Karena kalau orang ahli agama ngelakuin hal yang bisa menurunkan kedudukannya di mata masyarakat, dikhawatirkan ilmu yang udah terlanjur disampaikan ke masyarakat nantinya malah jadi gak diamalin lagi. Ya. Jadi untuk ahli agama, jangan melakukan hal yang bisa menurunkan kedudukannya di mata masyarakat. Jangan. Ya. Misalnya, dan ini sangat relatif ya, misalnya, kalau kalian ngelihat cowok bisa breakdance keren atau gele? Breakdance. Biasa aja ya. Kalau ngelihat breakdance ada sisi yang kerennya, yang kalau dia muter, kalau di Tekken mah ada bukan Hoarang, Edi ya. Capiado, apa namanya tuh yang bela diri yang itu Capiado gitu. Apa? Capoeira gitu. Itu keren gitu. Kalau breakdance-nya kayak gitu. Capoeira. Jadi kalau misalnya itu ada cowok yang bisa, kalau breakdance yang lekak-lekuknya geleh ngelihat, tapi kalau yang bagian yang muter-muter nendang kayak gitu itu sih keren. Jadi masih susah lah untuk masalah breakdance, tapi untuk parkour. Nah, keren atau enggak parkour? Keren lah parkour mah. Asli orang parkour mah badannya keren, ada 2 bangunan dia bisa naik tanpa tangga gitu ya. Tinggal zigzag gitu aja. Nah, ahli agama kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang justru bisa mengurangi kedudukannya, itu sebaiknya jangan, karena takutnya nanti followersnya, murid-murid yang udah dapat ilmu dari dia malah jadi meremehkan ilmu tersebut. Itu jangan. Ya. Dan yang dimaksud nurunin kedudukan di sini tentunya bukan maksiat ya, karena kalau maksiat mah itu mah gak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi jangan sampai nih ada ahli agama karena dia ingin menurunkan kedudukannya di kalangan dari mata murid-muridnya, akhirnya dia sengaja pacaran gitu. Sengaja pacaran
Kan ada tuh ustadz yang dulu viral pacaran ya, ke bioskop bareng ngeviralin, terus bilang ini pacaran islami dan sebagainya. Ini mah udah jelas haram itu mah. Baik pemuka agama maupun orang awam ini nggak boleh. Dan pemuka agama juga nggak boleh ngelakuin hal-hal yang halal, tapi bisa mengurangi kedudukannya. Walaupun ini sangat relatif. Dan ada kondisi di mana seseorang harus emang gue pikirin. Secara umum teman-teman, kalau misalnya ahli agama tampil di depan umum pakai baju kayak Arizal Fitness, itu ngurangin kedudukan nggak? Ngurangin kedudukannya secara umum, ya. Tapi emang ada momen-momen di mana kita harus pakai baju itu. Emang nyamannya pakai itu, seperti contohnya pas olahraga, pas jalan-jalan. Karena kita kan bukan pas mau ngisi kajian ini. Karena itu kita tahu Syekh Asim Al-Hakim kalau ngisi kajian pakai jubah, tapi beliau pernah kelihatan pakai baju begitu keren banget, ototnya gitu gede gitu, karena emang beliau bodybuilder dulu. Ya, jadi emang untuk poin yang nomor 2 ini sangat relatif ya untuk yang menurunkan kedudukan, dan emang ada posisi juga beberapa momen di mana ya silakan aja lah lakukan itu, tapi nggak usah diviralin juga gitu, sendiri aja. Tapi zaman sekarang udah dikit-dikit viral gitu. Rizal aja teh ngira udah nggak dikenal lagi karena udah jarang masuk FYP gitu. Dan tuh gampang banget dikenal kalau pakai jaket ini. Kalau lagi di Jakarta, di Bekasi, di restoran, di manapun, di Alfamart, di Indomart, pakai baju ini tuh langsung sering dilirik. Orang tuh ngelirik sambil ngejauh tuh, sambil ngelirik kayak gitu. Serem banget ngeliatnya. Bahkan pas lagi ke kajian Ustaz Abdurrahman Zahir kemarin tuh, tuh jadi repot gitu. Pas lagi jalan, langsung, Abu Takeru, Abu Takeru. Lagi jalan gitu, lagi jalan aja. Kalau misalnya ngelirik takut nggak sopan juga ya. Bisa GR gitu ya. Tapi nggak ngelirik bisa dikira sombong. Gimana? Ada bingung. Udahlah, cuek aja gitu. Hanya kan pakai baju fitness. Baju yang cuman setricep gitu. Hitam, ketat. Dan itu alasan lainnya karena emang kulit sensitif, jadi nggak bisa pakai baju panjang lama-lama lagi, apalagi di daerah panas ya. Udah pakai itu, pakai topi, kadang pakai masker, tapi kalau masker ya kadang dibuka juga. Lagi jalan beli ini, beli gorengan dan sebagainya, Abu Takeru, Abu Takeru, ada Ustadz Devin, Abu Takeru sini. Pas udah duduk bareng, orang yang datang ke Ustadz Devin nih kenalin, Syekh Abu Takeru. Aja banyak dikenal lagi. Aduh Ustadz, kumaha ieunya. Udahlah, kadang mikirin gini deh, terserah kalian mau nganggap ustadz atau bukan, mah pengen nyebarin kebaikan aja gitu. Dan pengen bebas ya. Yang penting jangan ngelakuin keharaman di depan umum, itu aja, sehingga jadi dosa jariah. Nggak mau. Tapi untuk perkara-perkara mubah atau perkara-perkara yang katanya bisa merendahkan kedudukan Arizal di mata netizen, terserahlah. Saya mah tetap nyebarin ilmu, itu aja deh. Kadang harus kayak gitu posisi Arizal tuh, karena lucu ya. Tuh dianggap bukan ustadz oleh sebagian ustadz. Masuk ustadz kayak gitu, tapi sebagian ustadz bilang ini ustadz. Jadi teh harus berperilaku sebagai ustadz atau bukan ustadz? Kan itu jadi bingung. Nah, maka pada saat ini sampaikan ke kalian gini. Kalian ambil aja manfaat dari Arizal, dari ilmu yang sampaikan. Terserah kalian mau menganggap sebagai syekh, mau sebagai ustadz atau sebagai silakan. Ambil aja kebaikannya. Ya, kalau punya kesalahan, mohon didoakan ampunan ya, supaya bisa taubat dari kesalahan yang sifatnya dosa. Adapun kalau hal-hal yang sifatnya halal tapi merendahkan kedudukan Arizal, seperti pakai baju yang cuma setricep doang, atau bahkan kalau emang lagi nggak kelihatan banget dikenal ya, cuma pakai singlet doang gitu ya kalau di Jakarta dan sebagainya, dan lagi jalan di tempat-tempat yang kayaknya nggak mungkin ada yang kenal gitu, dan kebetulan kalian ngelihat, ya maafkanlah untuk perkara-perkara yang kayak gitu. Oke. Adapun untuk orang awam atau untuk orang yang gak dikenal sebagai ustadz, orang yang gak dikenal sebagai ahli agama, misalnya kalian rutin kajian, tapi kalian gak dikenal sebagai ahli agama, kalian dikenal di antara teman kalian sebagai teman biasa aja, cuman bedanya kalian sholat 5 waktu, mereka enggak gitu. Nah, untuk orang-orang kayak kalian boleh ngelakuin hal-hal tadi, hal-hal yang membuat kedudukan kalian tuh jadi lebih turun. Contoh nih, Elwin tuh orang biasa, bukan ahli agama, ya paham lah untuk ilmu-ilmu yang basic.
paham. Tapi orang-orang akhirnya malah mengeluh-elukan Elwin. Elwin tuh diangkat sampai seakan-akan Elwin tuh posisinya adalah syekh. Nah ini kan bahaya Elwin deh. Elwin sebagai orang yang awam, punya ilmu tentang agama hanya yang basic-basic doang. Tapi orang-orang nganggap Elwin jadi syekh. Ini kan berarti Elwin udah diposisikan yang tidak semestinya. Maka Elwin sengaja melakukan hal yang menurunkan wibawa dan kedudukannya agar orang-orang gak nganggap lagi Elwin sebagai ulama. Itu bagus, itu pas. Paham gak ini? Maaf kalau bahasanya berat ya Rizal malam hari ini. Kerasanya berat deh bahasanya. Jadi Elwin sengaja gitu ya jalan-jalan pakai singlet, pakai celana cuman selutut doang gitu kemana-mana ya. Gitu. Itu boleh. Biar apa? Biar orang-orang gak nganggap Elwin sebagai ustadz lagi. Karena emang Elwin bukan ustadz gitu. Jadi itu gak apa-apa untuk poin nomor 2 itu. Sekarang masuk ke poin yang nomor 3. Ini poin yang paling indah menurut AA, yaitu mengasingkan diri. Kalau posisinya kita emang udah stuck, terkenal banget, dan kita mau ke sana dikenal, ke sini dikenal, ke sana kita diagung-agungkan, ke sini kita diagung-agungkan, maka yang terbaik adalah uzlah, menyendiri, dalam artian kita pindah ke kota lain yang gak banyak kenal sama kita, atau kalau zaman sekarang off dari medsos. Kalau misalnya kita udah sering dikenal di medsos, kita off dulu sementara untuk menjaga hati kita biar gak sombong. Atau kalau kita sering tampil di depan banyak orang, misalnya kita sering public speaking, kita sementara berdiam dulu diri, jangan sering tampil dulu. Tujuannya adalah agar memperbaiki hati kita supaya gak rusak. Karena kalau kita udah merasa ingin dimuliakan, ingin diagung-agungkan, kita tuh jadinya ujub. Kalau ujub, kita akan dihalangi dari hidayah Allah. Maka apa gunanya kita dakwah terus, orang-orang dapat hidayah, tapi kitanya sendiri nanti masuk neraka. Harus ada momen kita stop dulu sementara. Kalau nggak salah ada yang nanya deh kemarin, siapa ya? Dava atau Randy itu tentang ini. Yaitu kita berhenti sejenak deh. Berhenti sejenak dari tampil, baik di medsos maupun di dunia nyata, dan kita lebih banyak sendirian di kamar, lebih banyak menyendiri untuk memperbaiki hati, untuk kita muhasabah dulu gitu. Ya Allah, jangan-jangan selama ini tuh aku udah ngerasain enaknya dimuliakan, akhirnya tujuan utama dakwah tuh jadi gak nyampe lagi, malah lebih inginnya dimuliakan. Udah gak nyaman, banyak-banyak istighfar. Ini pernah terjadi dengan salah satu manusia terbaik di muka bumi. Manusia yang rela untuk tidak mendapatkan julukan abadi di Quran. Padahal manusia ini, andai dia mau, dia bisa mendapatkan julukan langsung dari Allah yang Allah akan abadikan di Quran untuk selamanya. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia ingin banget ketemu sama Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sahabat beliau. Tapi Uwais Al-Qarni punya ibu di rumah. Ya, ibunya udah tua. Ibunya gak bisa ngapa-ngapain kecuali harus dibantu sama Uwais. Kalau Uwais pergi untuk bertemu Nabi SAW, ibunya bisa mati di rumah, gak ada yang ngurus. Akhirnya Uwais mengurungkan niatnya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW demi bisa menjaga ibunya dan berbakti kepada ibunya. Selain Uwais ini miskin, Uwais terhalang dari ketemu Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun udah tua sehingga harus ngejagain ibunya terus. Dan Uwais juga kena musibah berupa penyakit albino. Seluruh tubuhnya putih sehingga orang-orang tuh jijik ngelihatnya. Tapi dengan semua kemiskinannya, sampai kita tahu Uwais Al-Qarni itu pernah nyari makan di tong sampah bareng sama anjing, saking miskinnya. Nyari makan di tong sampah, bekas makan orang lain yang udah dibuang. Miskin, terus habis itu ibunya juga udah tua, sakit, orang-orang jijik sama Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni kan berarti kan dari yang semua itu udah gak punya kedudukan di mata manusia. Harusnya ada deh satu kedudukan, yaitu Uwais
datang ke Nabi SAW, jadi sahabat, kan udah tuh dapat kedudukan yang sangat mulia, bukan di mata manusia, di mata Allah. Tapi semuanya nggak bisa Uwais dapatkan. Sakitnya iya, bakti ke ibu nggak bisa kemana-mana karena harus ngurus ibu iya, miskin iya, orang jijik sama beliau iya, nggak bisa ketemu Nabi SAW juga ya, semuanya nggak enak. Tapi emang Allah lupa sama hambanya? Emangnya Allah nggak tahu ada manusia yang sangat spesial ini? Emang Allah nggak tahu ada seorang hamba yang begitu mulia di matanya, yang ingin dekat dengan Allah tapi terhalang dari ketemu Nabi SAW gara-gara harus berbakti ke ibunya? Maka Allah gantikan itu semua dengan menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu beliau bahwasanya ada seorang hamba Allah yang gak bisa ketemu sama Nabi SAW gara-gara harus bakti ke ibunya. Namanya Uwais Al-Qarni. Disitulah Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais. Gak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi disebut dengan sebaik-baiknya tabi'in. Manusia terbaik di kalangan generasi tabi'in. Dan Umar dikasih tahu oleh Nabi SAW, kalau nanti datang Uwais, minta ke Uwais untuk didoakan ampunan. Karena doa Uwais itu mustajab. Dan yang hebatnya itu teman-teman, Uwais Al-Qarni itu kan doanya mustajab. Dan dia kalau minta Allah kabulin. Dia doa untuk disembuhkan dari penyakit albinonya. Tapi lihat coba, ini benar-benar mind blowing banget. Kalau kita punya penyakit kan kita minta, ya Allah sembuhkan sesembuh-sembuhnya, sembuhkan total penyakitku ya Allah. Itu Uwais Al-Qarni doa ke Allahnya apa? Ya Allah sembuhkan penyakit albinoku, tapi sisakan ya Allah. Sisakan sedikit aja, sebesar dirham. Biar apa? Biar setiap kali ngelihat bekas albinonya, Uwais inget sama nikmat Allah yang udah menyembuhkan beliau dari sakit ini. Coba bayangin, luar biasa banget. Itu Uwais Al-Qarni. Gak jadi ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi sebagai gantinya Allah langsung sebut. Coba kalian gimana coba perasaannya kalau kalian disebut namanya oleh manusia yang sangat baik, manusia yang sangat disenangi oleh seluruh dunia, terus nyebut nama kalian. Misalnya Raihan itu orangnya baik banget. Misalnya ya, kita punya khalifah yang sangat baik, yang soleh, lalu khalifah ini bilang, saya punya adik didik namanya Raihan dari Subang, dan itu baik banget Raihan. Itu pasti Raihan seneng. Lalu gimana kalau nama kita disebut langsung oleh Allah? Allah yang bilang ke Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik-baiknya tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Itu kan luar biasa banget teman-teman. Kedudukan apa lagi yang lebih baik daripada itu? Dan otomatis gara-gara keluar hadis itu, Uwais Al-Qarni jadi punya kedudukan di mata masyarakat. Orang-orang mulai awalnya nggak memuliakan Uwais Al-Qarni, tapi setelah tahu hadisnya dari Nabi SAW, kalau ada Uwais minta didoain ampunan. Datang Umar, pas ketemu sama Uwais Al-Qarni itu langsung dipeluk, dan Umar marah ke masyarakat. Kok kalian bisa-bisanya memperlakukan Uwais Al-Qarni itu kayak sampah gitu bahasa kitanya. Itu Uwais Al-Qarni manusia yang sangat mulia, kalian gak memenuhi kebutuhan beliau. Beliau miskin. Itu Umar tuh sampai sedih banget ngelihat Uwais Al-Qarni kondisinya sangat mengenaskan secara mata manusianya. Dipeluk tuh Uwais Al-Qarni pas Umar ketemu sama Uwais Al-Qarni, terus dibilangin, wahai Uwais, doakan agar Allah ampuni dosa-dosaku. Dan Uwais ketika dibilangin gitu sama Umar, Uwais malah ngebalik, lah Umar, aku kan yang lebih butuh sama doamu. Bahasa kitanya, engkau kan sahabat Rasul SAW, udah dijamin surga, aku kan siapa gitu. Tapi Umar tetap mendesak, karena kan yang nyuruh Umar untuk minta didoain sama Uwais itu Nabi Muhammad sendiri SAW. Dan setelah infonya menyebar bahwasanya Uwais Al-Qarni ini manusia yang mulia di mata Allah, udah dikasih cap langsung oleh Allah sebagai sebaik-baiknya tabi'in, disitulah orang-orang mulai berbondong-bondong nyari Uwais Al-Qarni, ingin dekat sama Uwais Al-Qarni.
ingin punya kedudukan, ingin jadi temannya. Tapi di situ Uwais nggak mau. Uwais takut itu jadi ngebuat dia sombong. Uwais takut kalau itu ngebuat dia jadi semakin jauh lupa sama Allah. Sehingga Uwais Al-Qarni lebih memilih untuk uzlah, menjauh dari masyarakat, nyari tempat yang orang-orang gak kenal sama beliau. Dan kita tahu berapa hadis yang diriwayatkan Uwais Al-Qarni? Nol. Gak ada hadis riwayat Uwais Al-Qarni. Tapi kedudukannya di mata Allah tuh nomor 1 di kalangan tabi'in. Ambil pelajaran teman-teman. Manusia yang sangat mulia, yang dia nggak nyari popularitas, nggak nyari kedudukan, tapi Allah uji dengan kedudukan yang mulia. Sampai masyarakat itu benar-benar memuliakannya. Umar tuh sampai, kamu butuh apa aja minta, Umar tuh bakalan ngasih. Tapi dia lebih memilih untuk nggak nyari itu semua, untuk nggak ngambil itu semua, karena tahu itu bisa ngebikin hatinya rusak. Karena Uwais lebih ingin apa yang ada di mata Allah, yaitu surga. Dan itulah yang Allah firmankan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kehidupan akhirat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Sangat indah teman-teman kalau kita jadi orang ini. Makanya yang paling enak tuh jadi orang di balik layar, banyak jasanya, tapi nggak ada yang tahu. Itu indah banget teman-teman. Tapi memang ada orang-orang yang memang harus tampil di depan layar. Tugas kita adalah banyak-banyak ngedoain orang macam itu. Kalau kalian nanti Allah karuniakan harta yang sangat banyak, kalian mending main di balik layar. Jadi donatur dakwah, tapi nggak usah diketahui oleh orang banyak. Ya. Tapi kalau ada orang yang harus tampil, misalnya contoh aja Arizal aja ya, yang harus tampil di depan orang banyak, maka kalian banyak-banyak doain Arizal biar Allah matikan dalam kondisi taubat, biar Allah matikan dalam kondisi nggak ada sombong sama sekali, nggak ada kedudukan yang diinginkan. Karena dunia itu benar-benar sangat sebentar dibandingkan indahnya akhirat. Itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman ya, udah ngedengerin sampai jam 10. Sekarang kita masuk ke materi sesi tanya jawab. Terima kasih Obi ya, tadi ada hadisnya riwayat Tirmidzi dengan derajat yang sahih. Barang siapa yang suka orang berdiri untuknya, maka persiapkanlah tempat duduk di neraka. Teman-teman. Jadi kalau ada guru jangan bilang, "Hei, berdiri sambut ibu." Jangan. Ya, jangan. Yang harus dilakukan apa? Anak-anak, muliakan guru-guru kalian ya. Nanti kalau misalnya datang orang-orang yang mulia, kalian berdiri untuk sambut mereka ya. Tapi ke ibu mah gak usah, misalnya kayak gitu. Jadi caranya gitu ya. Jadi kita emang guru, tapi kita posisikan diri kita bukan sebagai guru kalau lagi ngasih nasihat itu. Ya. Jadi jangan sampai gini, anak-anak muliakanlah guru-guru kalian, karena itu muliakanlah saya. Jangan, kalau kayak gitu nggak enak. Ya. Kayak Ustadz Nuzul tuh sering ngomong gini ya, kita harus doakan para ustadz, guru-guru kita dan para ulama, dan saya bukan termasuk mereka gitu. Masya Allah. Padahal kita tahu beliau termasuk mereka, kita tahu, dan itu bukan basa-basi. Tapi itu adalah adab yang indah. Ada yang nanya, Ustadz Nuzul, ini ada sebagian jemaah yang kalau ngajak kajian tuh gini Ustadz, yuk kita ke nuzul gitu. Ada jemaah yang ngomong gitu, yuk kita ke si nuzul atau ke nuzul gitu ya. Apa respon dari Ustadz Nuzul? Kalau ada jemaah yang ngajak ke kajian saya dengan nyebut nama saya ke nuzul, gak apa-apa, gak usah dinasehatin. Tapi kalau ke Ustadz lain, misalnya ke Ustadz Syafiq, ya jangan manggil Syafiq, panggillah Ustadz Syafiq. Kita harus muliakan para guru-guru kita dan ulama kita. Sehingga beliau dipanggil nuzul ya gak apa-apa. Tapi Ustadz lain jangan dipanggil dengan namanya doang gitu ya. Itulah indahnya teman-teman kalau orang ngerti adab ya. Itu indah gitu. Enak, jadi adem. Coba kalau misalnya pas
jawaban beliau nggak kayak gitu kan nggak nyaman kita dengernya. Ustadz bagaimana dengan nasehatin teman saya yang ngajak ke kajian Ustadz Nuzul dengan bilang ayo kita ke Nuzul. Terus Ustadz Nuzul bilang, Jumaah, saya kan Ustadz, jangan panggil dengan nama saya aja. Itu nggak enak pasti kan, kita ngedengernya pasti nggak nyaman. Tapi begitulah, dunia adab tuh sangat luar biasa. Sangat luar biasa banget. Baik, sesi tanya jawab 7 menit aja ya, biar nggak kepanjangan. Oke. Kalau di acara wisuda, mahasiswanya semuanya disuruh berdiri. Saat guru besar, dosen penting masuk ke acara itu. Hukum mahasiswa, kalau hukum kitanya yang berdiri sih nggak apa-apa ya. Kalau kitanya yang berdiri sih nggak apa-apa. Bahkan kitanya menyengaja berdiri pun bagus. Nyambut orang yang punya kedudukan itu nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud kedudukan di sini kedudukan secara agama sebenarnya ya. Kalau kedudukan duniawi itu yang ingat tuh makruh hukumnya kalau kita berdiri gara-gara orang yang punya kedudukan secara duniawi. Karena itu ulama zaman dulu tuh ada yang bahkan saking nggak mau deketnya sama penguasa, mereka sengaja ngelakuin hal yang bikin penguasa jadi nggak respect ke mereka. Ini ada kisahnya. Ada seorang penguasa yang ya dia dengan hidup mewahnya gitu ya, dia muslim, dan penguasa ini ingin mendatangi orang-orang yang terkenal zuhud. Jadi ada sebagian orang yang soleh, mereka tuh sebenarnya kalau mau kaya bisa, tapi mereka lebih memilih hidup sederhana, gak mau memilih kemewahan hidup. Nah akhirnya khalifah ini sengaja ngedatengin orang-orang soleh ini untuk dapat maslahat gitu, ngedatengin mereka, ingin ngeliat kehidupan mereka gimana gitu. Ngerti gak kisahnya? Ulang ya. Ini ada khalifah yang hidupnya mewah, dan ada juga orang-orang yang mereka kalau mau mewah bisa nggak? Bisa, tapi mereka lebih memilih hidup sederhana, biar lebih adem gitu. Karena nggak enak kalau terlalu banyak dunia, ngurusin dunia, jadi mereka lebih memilih banyak sedekah, nggak mau terlalu banyak makan. Khalifah ini ngedatengin orang-orang soleh ini, pingin ngeliat gaya hidup mereka yang sederhana tuh gimana. Giliran khalifah ini datang, langsung si orang-orang soleh ini tiba-tiba, ayo kita party dalam artian yang halal ya, bukan party yang edan-edanan. Ayo kita, mana makanan? Ambilin makanan yang banyak, yuk kita makan all you can eat aja, makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya si rajanya ngeliat, ih gening, hidupnya juga mewah kayak saya. Akhirnya si rajanya pergi lagi, gak jadi ngedeketin mereka. Nah setelah rajanya pergi baru mereka berhenti makan lagi. Apa alasan orang-orang soleh ini melakukan itu? Karena mereka takut kalau rajanya ngedeketin, terus rajanya seneng sama mereka, nanti mereka jadi dimuliakan sama raja. Kalau dimuliakan sama raja, nanti masyarakat juga jadi memuliakan mereka. Sedangkan mereka nggak mau caper sama masyarakat. Mereka udah nyaman, hidup nggak dikenal gitu. Paham nggak? Keren kan mereka ya? Bisa drama kayak gitu. Tapi dramanya tuh tujuannya akhirat gitu loh. Itu yang coolnya mereka itu, orang-orang yang paham agama. Wow. Oke, baik. Jadi gitu ya Obi, bagi kita yang berdirinya nggak masalah sejauh yang tahu ya. Kalau salah mohon diralat ya. Kalau seseorang sholat witir di akhir malam dan dia baru salam saat sudah masuk waktu subuh, apakah sah? Sah. Nggak ada masalah. Bahkan seseorang baru Allahu Akbar lalu adzan subuh, sah. Nggak ada masalah. Suami istri sentuhan batal atau enggak? Kalau ngikutin mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau ngikut pendapat yang pegang enggak batal. Dalilnya adalah Nabi SAW beres wudhu, beliau mencium Aisyah, beliau mencium istri-istri beliau, lalu beliau sholat tanpa wudhu lagi. Mencium itu lebih parah daripada sekedar memegang. Ya, kalau mencium aja enggak batal, apalagi sekedar memegang. 4 menit lagi. Ada? Silakan Raihan. Tadi kan disebutkan ya ada orang yang masuk neraka karena mencuri siwak. Iya. Itu kenapa? Ada orang yang masuk neraka karena mencuri siwak. Iya. Kenapa? Ya karena itu zolim, karena itu dosa. Maksudnya kan cuma mencuri siwak. Kan cuman siwak. Nah itu dia problemnya. Ketika seseorang bilang cuman siwak ini terus dicuri, ya itu jadinya dosa besar dong. Bahkan Nabi SAW bersabda, orang mencuri telur itu dilaknat oleh Allah dan dipotong tangannya. Ini hadisnya sahih. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud telur itu bukan telur ayam. Yang dimaksud telur itu adalah telur hiasan yang ada di helm perang.
yang mana itu harganya tuh bisa jutaan, ya. Jadi kan kalau ada helm, ada bagian yang suka telur di situ hiasannya, nah itu hiasannya keras banget, ya. Kalau dipukul pun nggak akan hancur. Sebagian ulama menafsirkan telur yang dimaksud adalah telur itu yang ada di helm perang, karena emang mahal. Jadi kalau mencuri, potong tangannya karena udah melebihi seperempat dinar, dan juga dia dilaknat oleh Allah. Tapi ada juga ulama yang memahami yang dimaksud telur beneran telur, telur ayam. Tapi karena dia nganggap mencuri telur ayam tuh hal yang kecil, coba telur ayam berapaan? 1.500, 2.000 sekarang mah, apalagi yang omega 3.000 ya. Ya. Kenapa ketawa? Kenapa bocil? Mereka ketawanya kayak bukan karena ini kayaknya sih. Oke, telur 3.000 ya. Siwak berapa siwak? 10.000, lebih mahal. Orang mencuri telur, dia anggap itu kecil, lalu dia nyuri keterusan. Kalau ditotalin, akumulasiin, bisa sampai seperempat dinar juga. Makanya dipotong tangannya. Walaupun nyurinya telur, tapi kalau diakumulasikan jadi seperempat dinar mah tetap dipotong tangannya gitu. Paham rehannya? Jadi kenapa masuk neraka? Ya karena ada unsur peremehan terhadap dosa. Dan juga ingat, di hari kiamat tuh ada orang yang dosa dan pahalanya sama persis. Kalau kita dosa dan pahalanya udah sama persis, habis itu nyuri siwak, ya masuk neraka jadinya. Karena dosanya malah jadi lebih berat. Udah untung-untung ngepas, malah nyuri siwak, akhirnya jadi masuk neraka. Jadi sangat mungkin, Rehan. Paham? Oke. Aizim bertanya, saat sholat batas tunjuk pada saat tahiyat itu sampai salam apa sebelum doa dari fitnah dajjal? Sejauh yang tahu sih sampai menjelang salam, ya. Buga iman dengan kisah atau hadis di mana sahabat ditegur Rasulullah SAW karena berdiri menghormati ketika Rasulullah masuk ruangan. Oh, ada ya? Oh, bagus ini kalau ada hadisnya. Belum tahu ya untuk tafsirnya. Tapi yang pernah dengar kesimpulan ulama adalah boleh kita berdiri untuk nyambut orang lain, apalagi yang dimuliakan, dan ada juga dalilnya. Ingat gak dalilnya apa? Tolha bin Ubaidillah berdiri menyambut Ka'ab bin Malik. Dan Nabi kan gak mempermasalahkan itu, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis itu udah jelas hukumnya boleh menyambut orang yang mulia, ya. Seseorang yang memiliki dosa besar namun amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, apakah akan merasakan azab neraka? Pasti tidak akan merasakannya, ya, gak akan merasakan. Jadi kalau orang punya dosa besar, dia gak tobat, tapi amal solehnya lebih besar daripada dosanya, itu terjamin jaminan dari Allah dia gak akan diazab atas dosa besarnya tersebut. Pasti akan langsung selamat. Berdasarkan firman Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun di surah Al-Mu'minun. Jadi jelas kalau amal solehnya lebih berat daripada dosanya, walaupun dosanya dosa besar dan belum tobat, tetap kalau amal solehnya lebih berat, dia langsung masuk surga tanpa azab sama sekali. Pertanyaannya, kita tahu dari mana dosa besar kita itu lebih kecil daripada amal solehnya? Ya, tahu dari mana? Wong orang zina 6 malam aja itu ngalahin pahala ibadah 60 tahun. Dalam hadis yang sahih, seorang ahli ibadah 60 tahun, zina 6 malam. Ternyata dosa zina 6 malam lebih berat daripada ibadah 60 tahun. Lah sekarang pinjol. Kita tahu pinjol itu riba, sedangkan dosa riba paling ringan tuh setara dengan zina sama ibu kandung. Jadi kita jangan nganggap remeh dosa-dosa besar, ya. Itu mah nanti di akhirat. Nanti kalau udah di akhirat kita ngeliat, oh dosa-dosa besarku banyak, tapi amal solehnya lebih gede, udah pasti selamat, gak usah takut sama dosa. Boleh nanti kalau udah ngeliat, tapi udah belum ngeliat kitanya. Jadi kalau di dunia mah jangan pernah kita letterlek memahami itu, lalu kemudian kita nyantai, enggak. Oh, di dunia mah kita harus tetap takut atas dosa kita. Kita harus tetap meminta ke Allah agar pahala kita diterima, amal soleh kita diterima gitu. Ya, ini sebagai penutup teman-teman. Jangan lupa ya untuk sholat yang khusyuk. Apalin bacaan sholat sama terjemahannya. Lalu coba nanti kalau pas lagi sholat, bacaannya yang tenang ya. Satu ayat, berhenti dulu, hayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu, terjemahin.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Itu coba hayati. Semoga dengan kita sholatnya khusyuk, Allah bikin semua penyakit hati kita sembuh, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Besok pagi insyaallah ada kajian subuh ya. Besok ada kajian jam 5.30. Kalau ketiduran nanti ya pokoknya beres sholat subuh kita sholat kita kajian fikih ya, pokoknya defaultnya 5.30, tapi kalau misalnya telat ya mohon sabar nunggu di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang? Iya. Pulang? Akhi siapa namanya? Makasih. Seno. Reno. Oke, Reno. Oh iya. Apa yang dulu? Iya. Jazakallahu khairan. Baik.